Episode ke-266, Dragon Rearing Sovereign membawa Kinmu dan rombongannya menyeberangi Surging River, melompati Secret Water Space, lalu memasuki Great Ruins. Saat mereka tiba di dekat border Dragon City, permukaan sungai bergolak dan seekor naga banjir surgawi muncul. Aku terikat sumpah dengan kaun bumi dan tidak bisa meninggalkan Surging River. Jika melanggarnya, aku akan mati. Namun, aku bisa memanggil Raja Naga Banjir Surgawi untuk mengantarkan kalian ke Star Sea. Raja Naga Banjir Surgawi memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Dragon Rearing Sovereign. Kinmu, Siung Siang, Yan Jingjing, Wulinger, naga banjir kecil, dan naga kilin segera menaiki punggungnya. Dengan raungan keras, sang naga melesat ke langit menuju Star Sea. Kinmu menoleh ke belakang. Broken Mountain Range perlahan menghilang dari pandangan, sementara bintang-bintang di langit tampak semakin dekat. Tak lama kemudian, cahaya-cahaya terang menyala di sepanjang pegunungan, membentuk garis api yang indah dan menerangi malam Great Ruins yang sunyi. Sesampainya di jurang Star Sea, naga kilin mulai gelisah. Mengapa Patriark belum datang? Bukankah seharusnya dia sudah tiba? Siung Siang hanya terdiam. Kinmu menjawab, malam di Great Ruins sangat berbahaya. Mungkin beliau tertunda. Kita menuju Sunwell lebih dulu. Naga kilin mengangguk, tetapi masih penasaran. Lalu mengapa Saintes berkata beliau tidak akan datang? Karena malam sudah tiba. Jangan banyak bertanya lagi. Di puncak Broken Mountain Range, para ahli terkuat telah bersiap menghadapi musuh. Tungku di belakang Mute menyala merah membara. Mata Blind bersinar laksana bintang. Bocah menggenggam Heknaf sambil berdiri tegak di terpa angin. Kepala desa melayang di udara dengan tubuh Ki vital yang seolah mengembalikan tangan dan kakinya. Cripple, Old Ma, Granisi, Dav, Apothecary, Owl Master, Ondrula, Hamet Qingyu, Eternal Peace Imperial Preceptor, Yu Zhao King, Tusing Feng, Xuan Sengmu, Raja Kun, Ratu Yi, serta 5 immortal dari ras iblis masing-masing menempati puncak gunung. Di belakang mereka, roh primordial menjelma hampir menjadi tubuh nyata. Mereka tampak seperti para dewa dan iblis yang menunggu saat pertempuran dimulai. Tak lama kemudian, 18 bintang di langit membesar dengan cepat. Itu mereka, seru bocah. Kepala desa bergerak lebih dahulu. Pedang ki raksasa melesat ke langit, membelah kegelapan dan menghadang jalur para musuh. Bocah mengayunkan Heknaf. Matahari di laut timur gelombang 1000 lapis. Cahaya pisaunya berubah menjadi matahari raksasa yang memantulkan kilau ke seluruh langit malam. Old Ma ikut menyerang. Tubuhnya membesar menjadi raksasa. Mata ketiga muncul di dahinya. Seekor naga hijau melingkari tubuhnya. Sementara matahari dan petir menyelimuti punggungnya. Kuofu mengejar matahari. Mute membuka peti kayunya. Ribuan plat logam berubah bentuk menjadi berbagai senjata. Pada saat yang sama, racun-racun Apothecary memenuhi udara. Sedangkan laba-laba raksasa mulai menenun jaring di antara pegunungan. Granny, si memanggil konstelasi Great Overarching Heavenly Stars hingga akhirnya seluruh gugusan bintang itu menyusut menjadi cahaya kecil di telapak tangannya. Cripple memandang ke segala arah dengan gelisah, seolah siap melarikan diri kapan saja. Tusing Feng menghantam tanah dengan palunya. Berkobarlah api bawah tanah. Gunung-gunung langsung meletus seperti daratan gunung berapi. Raja Kun mengangkat kedua tangannya. Lihatlah airku yang membelah langit berbintang. Gelombang raksasa naik hingga menyentuh langit dan berubah menjadi lautan yang menghalangi jalan musuh. Pinjamkan kekuatanmu, seru Xuan Xingwu. Ia berubah ke wujud aslinya, seekor kura-kura hitam raksasa yang membawa olar terbang. Tubuhnya menjadi kapal perang yang berlayar di bawah permukaan laut buatan Raja Kun. Ratu Yi menumbuhkan sayap tajam seperti bilah pedang. Sementara 5 immortal ras iblis mengangkat senjata masing-masing. Semua orang telah bersiap. 18 bintang itu akhirnya berubah menjadi 18 dewa dan iblis yang menerjang lurus, berusaha menembus pertahanan Broken Mountain Range. Bucho menjadi orang pertama yang menyambut mereka. Heknaf menghantam dewa pertama dan menghentikan lajunya. Namun, dewa kedua langsung menghancurkan serangannya hingga Pucil terpukul jatuh ke lautan ciptaan Raja Kun. Begitu dewa kedua memasuki laut,
Jaring-jaring laba-laba langsung melilit tubuhnya dan menariknya ke dasar. Dua dewa berikutnya menerobos masuk, tetapi mereka justru disambut lautan darah. Pedang pendiri Kaisar Lautan Darah, serangan kepala desa menghantam mereka dengan dahsyat. Walau berhasil menerobos sekali, mereka kembali menghadapi lautan darah kedua. Kali ini Eternal Peace Imperial Preceptor telah menunggu. Ia menggunakan teknik yang sama, tetapi dengan pemahaman berbeda yang diperolehnya dari lukisan Daf. Cahaya pedangnya membentuk lautan darah yang lebih dalam dan lebih mematikan. Dua dewa itu berusaha melawan, tetapi tubuh mereka tercabik-cabik. Darah surgawi dan tulang beterbangan memenuhi langit. Namun para dewa berikutnya terus berdatangan. Rat Immortal membuka karung raksasanya dan berhasil menyegel beberapa musuh di dalam. Sayangnya, kekuatan para dewa terlalu besar. Karung itu meledak, menghantam Rat Immortal hingga terluka parah. Walau Immortal berusaha menyelamatkannya, tetapi energi ledakan bahkan mematahkan lengannya. White Immortal segera menusukkan jarum-jarumnya untuk mengeluarkan kekuatan penghancur dari tubuh kedua rekannya, sehingga nyawa mereka masih bisa diselamatkan. Sesaat kemudian, 16 dewa dan iblis muncul sepenuhnya. Di barisan depan berdiri Star Sovereign Kial, Flower Sovereign, dan Star Sovereign Yan. Tekanan gabungan mereka begitu besar hingga Raja Kun tak lagi mampu mempertahankan lautan raksasa. Lengannya retak, lalu patah. Ia memuntahkan darah sebelum akhirnya menurunkan permukaan laut. Air surut, memperlihatkan seluruh pejuang yang berdiri di puncak-puncak gunung. Di bawah permukaan, Xuan Shengwu masih bersembunyi sebagai kura-kura hitam raksasa. Mata ular terbang dan kura-kuranya terus mengawasi mangsa, menunggu kesempatan menyerang. Kepala desa memandang Star Sovereign Kiao. Kalian tahu akibat membuka harta itu? Apa kalian benar-benar ingin memusnahkan seluruh rakyat Eternal Peace? Star Sovereign Kiao menjawab tanpa emosi. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menentang High Heavens. Kami hanya menjalankan perintah. Benarkah tidak ada jalan damai? Star Sovereign Kiao menggeleng. Aku juga tidak ingin membantai rakyat jelata. Namun, sejak Kaisar Yanfeng menghancurkan Jade Sovereign dengan meriamnya, dan hukum langit mulai berubah, kesempatan berdamai telah lenyap. Saat ia berbicara, Xuan Shengwu diam-diam melancarkan serangan dari bawah laut. Ular terbang melilit tubuh Star Sovereign Kiao. Sementara kura-kura hitam menerjang untuk membunuhnya. Namun Star Sovereign Kiao tetap tenang. Dengan satu ayunan pedang, ia memotong ular terbang menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, Flower Sovereign dan Star Sovereign yang menyerang bersama, menghancurkan kepala Xuan Shengwu. Star Sovereign Kiao berkata dingin, hanya setelah seluruh rakyat generasi ini musnah, para petinggi akan merasa tenang. Xuan Shengwu, Raja Kun mengemara sambil menusukkan tombak bertanduk emasnya. Tu Xingfeng mengayunkan palu raksasa. Sementara para dewa lainnya maju menyambut serangan mereka. Blind, Mute, Ratu Yi, dan 5 Immortal pun ikut bertempur. Seluruh God Broken Mountain Range berguncang hebat ketika Divine Art dari kedua belah pihak saling berbenturan. Di saat yang sama, Starsea bersinar semakin terang. Rantai-rantai raksasa bergemerincing dari dasar jurang. Lalu perlahan sebuah matahari mulai terbit dari kedalaman Starsea, mengusir kegelapan yang selama ini menyelimuti Great Ruins.